Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi di channel aku, channel kesayangan kita semua. Asik. Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis. Oke guys, suami-suami takut istri itu mitos atau fakta? Emang beneran ada suami takut istri atau cuma sebenarnya hanya mengada-ngada? Oke. Jadi guys, kalimat suami takut istri hanya keluar dari mulut usil. Dan yang kedua, suami takut istri hanya keluar dari mulut orang yang tidak tahu atau kurang akal. Dan yang ketiga, suami takut istri hanya keluar dari mulut orang yang lagi bercanda atau ngebanyol. Dan yang keempat, terpaksa aku sampaikan, suami takut istri hanya terucap atau teranalisa atau keluar dari mulut orang yang tidak beriman kepada Allah. Wow. Oke, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk kualitas video yang lebih baik, klik titik 3 di atas, klik kualitas video dan klik lanjutan, dan lalu kalian pilih kualitas resolusi video yang terbaik atau tertinggi menurut kalian. Oke guys, aku ini belajar dari orang-orang hebat loh. Contoh, gak usah jauh-jauh, aku belajar dari orang hebat, salah satunya kiai aku. Jadi waktu aku di pondok itu entah lupa aku kalau nggak kelas 5, kelas 6 aku tuh sampai satu kali apa dua kali mendengar kalimat kiai aku ini. Jadi kiai aku itu ada dua ya kalau waktu di pondok. Ada satu kiai direktur, ada satu pengasuh pondok aku. Itu Kiai Al-Haj Dr. Ahmad Hidayatullah Zarkashi MA. Beliau berpesan ketika satu perkumpulan, aku lupa perkumpulan apa itu, tapi aku sangat ingat kata-katanya. Beliau menyampaikan, gini, siapapun jodoh kalian nanti, siapapun pasangan kalian nanti, dengan siapapun kalian menikah nanti, navigatorilah suami kalian dengan nilai-nilai pondok kita. Dia nggak nyebut pondok kita sih, dia nyebutin nama pondoknya gitu. Jadi ya beliau bilang harus kita navigatori suami kita. Jadi di situ aku terngiang terus. Nah, nilai-nilai pondok aku itu kan lebih cenderung ke nilai-nilai Islami. Ini nilai-nilai agama, keseharian yang Islami, ya kan. Nah, di situ jadi aku selalu ingat pesan beliau. Nah, aku sebisa mungkin aku harus menjadi navigator suami aku. Kalian paham tidak sih navigator itu? Paham kan? Navigator itu kalau kamus dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, navigator itu adalah seseorang awak kapal yang bertugas mengawasi keberadaan kapal dalam kondisi apa dalam cuaca apa dalam cuaca mendung, apa terang, apa awan, apa hujan, atau apa. Pokoknya seseorang yang mengawasi kondisi kapal itu dalam kondisi apa. Nah, begitu juga istri harus jadi navigator suami. Harus mengawasi suami. Jangan sampai suami itu salah langkah. Oh, contoh. Suami kalian izin gitu. Sayang izin ya, aku malam ini mau ke klub malam bareng teman-teman, pulang jam 4 subuh gitu. Nah, kalau kita nggak paham, kalau kita itu harus jadi navigator, pasti kita izinkan aja kan. Tapi karena kita tuh navigatornya suami, harus kita larang. Oh jangan dong sayang, nggak bisa dong sayang
ya kan? Kasih alasannya apa yang kira-kira bisa diterima suami, atau kenapa kita larang ya, kita tahu dong klub malam itu isinya apa, nggak jauh-jauh kan. Biasanya ya mungkin ada juga yang cuma klub musik, ada juga, cuman banyak juga yang isinya itu eh, nggak jauh-jauh dari Amer. Amer tuh apa sih? Amer itu anggur merah ya. Amer itu anggur merah, itu nggak jauh-jauh dari Amer, nggak jauh-jauh dari perempuan-perempuan cantik yang bukan muhrim, perempuan-perempuan cantik yang seksi-seksi. Wah itu kan khawatir ya, pasti suami kita dekat dengan zina ya kan, mata zina, hati, pikiran, wah kacau. Maka kita sebagai perempuan harus bisa menavigatori suami gitu. Nah suami juga harus paham gitu kan. Makanya untuk itu kecuali izin ketika ke pengajian, sayang aku izin, aku mau ke pengajian misalnya, ya harus dong kita izinkan, jangan sampai tidak diizinkan. Nah itu wajib diizinkan ke pengajian, kajian gitu kan, harus diizinkan, jangan sampai nggak diizinkan. Nah aku terus itu aku belajar dari kiai aku ya, kayak contohnya nih, contoh ini yang banyak orang nggak tahu ya, suami aku itu jago renang. Aku bisa aja kan sebagai navigator rumah tangga, sayang kamu jadi guru renang aja, sampingan jadi guru renang buat tambahan, bisa aja kan kayak gitu. Tapi kan aku berpikir, waduh jadi guru renang, aduh ntar nonjol kemana-mana, aduh pusing, nggak jadi, nggak usah gitu kan. Nah itu kan ya banyak lah pertimbangan, nggak semuanya dihalalkan, nggak semuanya boleh ya kan. Iya itulah fungsi navigator, harus bisa membentengi suami, karena suami kita juga manusia biasa yang nggak tahu, suka lupa, suka nggak ngerti begitu gitu. Jadi guys, ada ulama yang bilang suami itu kepala dan istri itu leher. Jadi kepala itu guys nggak bisa nengok kanan, nggak bisa nengok kiri kalau lehernya sakit. Juga dia kepala itu ya bisa nengok kanan kiri karena leher, karena ada leher. Nah, itu leher. Nah, jadi itulah. Jadi juga buat para wanita harus dipahami, kepala itu punya mata. Nah, mata itu bisa ngelihat apa aja di jalan gitu kan, bisa ngelihat apa, kadang lagi antri gitu ya, suami kita lagi antri, dia ngelihat apa namanya cewek cuma pakai hot pants gitu kan, atau gimana, nggak bisa dilarang, nggak bisa dicegah gitu kan. Wah ya biarin aja, lu cuma ngelihat gitu kan, nggak, nanti jangan sampai di rumah ribut gara-gara itu, jangan. Itulah karena punya mata ya, cukup ngelihat aja, kayak kita ke mall atau ke swalayan gitu, lihat yang barang bagus, bagus ya, bagus deh, bagus, cuman kan ngelihat doang ya kan. Iya, nggak semuanya harus kita milikin gitu. Nah itu, jadi itulah, istri itu leher, suami itu kepala. Kepala nggak bisa nengok kanan, nengok kiri tanpa leher gitu guys. Terus aku tuh, kalian ingat nggak sih film yang best seller, best movie, Bledar, yang booming banget, film almarhum Habibie dan Ainun, masya Allah. Itu film yang diperankan oleh RH dan BCL ya. Itu kalian lihat nggak? Di situ ada adegan Ibu Ainun, almarhum Ibu Ainun tuh bilang ke Pak Habibie, dia mengungkapkan gitu kan, mengungkapkan, saya nggak suka dengan apa, saya nggak suka dengan apa dia, perasaan saya mengatakan kalau dia bukan orang baik-baik. Nah itu apa, itulah salah satu fungsi istri sebagai navigator suami, dia harus ngingetin, ini kayaknya orang nggak bener deh, ini orang baik, kamu jangan dekat-dekat begitu ya kan. Iya, jadi kalau aku perhatiin orang-orang istri-istri yang menjadi navigator handal itu biasanya suaminya bisa bermanfaat banyak untuk banyak orang, bermanfaat dunia akhirat. Jadi guys, kalau laki-laki making money itu tuh banyak, hampir semua laki-laki bisa making money, bisa menghasilkan uang, tapi belum tentu bermanfaat untuk banyak orang gitu guys. Belum punya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah biasanya, tapi kalau punya istri yang bisa menavigatori gitu ya, suami dengan baik, pasti suami juga, makanya
pasti suami juga baik gitu kan. Terus aku tuh ingat banget pernyataan Habibie gitu kan, almarhum Habibie. Aku ingat banget cara gaya bahasa ngomongin Habibie kan gini kan, kurang lebih seperti ini nih. Aku ingat banget, uh, Ainun itu setiap hari selalu membaca Al-Quran. Ainun itu membaca Al-Quran satu hari 2 juz gitu. Dan saya suka beristighfar ketika berenang gitu kan. Nah, di situ aku berpikir, untuk menjadi navigator yang benar, yang baik dan yang handal itu harus dekat dengan Al-Quran. Jadi bisa dipastikan guys, kalau suaminya bedegong, pasti istrinya juga bedegong. Bedegong. Bedegong apa sih? Bedegong itu jahil ya, jahil. Artinya diingetin. Ini nggak bisa diingetin, itu nggak bisa. Kerasnya itu keras jahil ya, gitu kan. Bukan keras prinsip, tapi keras jahil. Jadi kayaknya nunggu azab dulu, baru dia tuh ngerti, baru itu sadar gitu. Malah mungkin belum tentu azab datangnya juga sadar. Ya kayak Kanan kan, udah tahu apa udah ajab udah datang gitu, air udah datang, tetap aja ngeyel. Ada, itulah bedegong namanya. Tapi itu bukan berarti aku nggak bilang Nabi Nuh nggak bisa ngedidik anak ya. Itu kan apa namanya ya, intinya itu mah ujian untuk bagi untuk Nabi Nuh gitu kan. Tapi ini kita ngomongin masalah suami istri. Jadi ya bedegong itu kan udah diingetin ini, ingetin itu, tetap aja nggak ngerti, tetap aja nggak mudang. Ya ini kayak gitu dah. Kalau suaminya baik, suaminya benar, pasti istrinya benar. Nah, tapi kalau bisa dipastikan ya seperti itu. Tapi suaminya bedegong, ya istrinya juga bedegong. Ya intinya kayak gitulah. Jadi kalimat suami takut istri itu nggak ada ya guys. Terus aku tadi bilang kalimat suami takut istri itu hanya datang dari mulut orang yang nggak beriman. Jadi aku tuh pernah guys ngeliat satu ajaran keyakinan lain. Nah, pokoknya dalam kitabnya itu ya, bukan dalam kitab Al-Quran yang jelas, dituliskan kalau di situ diperintahkan untuk tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami itu tuh kalau dalam agama kita ya, itu menyalahi fitrah gitu kan. Agama kita memerintahkan untuk kita tunduk kepada Allah, bukan kepada suami tuh ya guys. Nah jadi di situ, jadi kadang ada yang berpikir kalau istrinya marah-marah gitu kan, dibilang istrinya dominan terus suaminya takut sama istri. Nggak begitu. Itu kan udah perintah Allah agar suami menggauli istri dengan baik. Atau kalau dua-duanya marah ya pecah, hancur semuanya, kacau balau ya kan. Kalau sama-sama keras, itu juga Allah memerintah. Jadi kayak di An-Nisa surat An-Nisa ayat 34 itu kan ya, kalau nggak salah cek deh An-Nisa ayat 34. Di situ ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan seterusnya. Itu bukan berarti suami itu di atas perempuan yang harus kita sembah begitu, bukan. Tetapi kita tuh sebagai perempuan harus banyak-banyak terima kasih kepada suami, karena suami itu dilebihkan oleh Allah dari perempuan. Dilebihkannya apa? Suami bisa menafkahi perempuan, memberi perlindungan kepada perempuan. Nah, perempuan harus sadar perlindungannya apa ya, dikasih tempat, sandang, pangan, papan, makanan, nafkah. Nah itu nggak bisa dipaksakan, harus bagaimana ya, kemampuan suami aja gitu. Nah di situ juga dituliskan, disebutkan perempuan yang baik itu di situ soleha ya. Perempuan yang soleh itu yang menjaga diri ketika suami sedang pergi gitu guys. Jadi kalau suami pergi jangan suka nenangga guys, apalagi sampai gibah segala macam. Ya kerjaan rumah gitu kan, ngapain juga nenangga ya kan. Kerjaannya kerjaan rumah apa segala macam kan, pasti banyak juga kerjaan rumah kan. Nah terus habis itu ada lagi pernyataan bahwasanya
laki-laki, aduh lupa guys, neot. Iya, intinya laki-laki dituntut untuk mempergauli istri dengan baik gitu guys. Begitu juga istri. Jadi intinya nggak ada itu yang namanya suami takut istri. Oke, kita kasih bukti sejarah yang populer gitu kan ya. Sejarah yang populer walaupun sampai saat ini kesahihannya masih dipertanyakan, tetapi sudah banyak disampaikan oleh banyak orang, yaitu ketika ada sahabat Umar ingin bertemu dengan Umar menceritakan hal kondisi rumah tangganya. Ketika sampai di rumah Umar, ternyata istrinya Umar juga marah-marah hebat kepada Umar, dan lihat Umar diam saja gitu kan. Nah akhirnya ketika itu nggak jadi kan si sahabat. Nah langsung Umar nanya, Kak, ngapain kamu gitu kan, nggak jadi kesini gitu kan. Terus dibilang, saya ini mau cerita tentang rumah tangga saya, tapi kamu sendiri Umar, si kamu marah-marah, gimana saya mau cerita gitu kan, marah-marah besar dan kamu diam aja gitu kan. Terus si Umar bilang, istri saya itu yang nyuciin baju saya, yang nyuciin baju anak-anak saya, ngurusin anak-anak saya, rumah tangga saya gitu. Jadi jasa istri itu lebih banyak ketimbang kita para suami gitu. Kebaikan istri itu lebih banyak ketimbang kita para suami. Jadi nggak mungkin saya marah ketika istri saya marah-marah. Nah itu memang kesahihannya dipertanyakan, diperdebatkan, itu sahih apa enggak, tapi banyak sudah disampaikan gitu kan. Jadi intinya dalam Islam nggak ada yang namanya suami takut istri. Tapi tuh ada sinetron suami takut istri kan. Biasa sinetron diangkat dari dunia nyata, kejadian asli gitu kan. Please, itu sinetron alias settingan yang tujuannya menghibur, juga mencari rating biar dapat cuan. Sedangkan kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan penuh pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu. Jadi nggak ada nih suami takut istri, itu nggak ada. Semuanya, apalagi kita di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama, hak untuk beribadah, hak untuk menggapai prestasi. Gak ada batas laki-laki dan perempuan. Cuma memang dalam rumah tangga dan suami dengan istri ya harus tahu hak dan kewajiban masing-masing. Itu aja. Kayak aku nih, 24 jam di rumah misalnya, ngurus anak, nyuci baju, nyetrika, apa itu bukan berarti aku tunduk sama suami, tapi aku dengan sadar bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai istri, mengurus rumah tangga gitu. Oh kan ada asisten rumah tangga, iya kan, tapi aku belum mampu bayar gitu kan. Kalaupun aku bisa bayar asisten berapa orang pun, aku nggak akan ngasih pengasuhan anak aku ke asisten, gak bakal. Mungkin kalau cuma nyetrika baju boleh gitu kan, aku pernah orang nyetrika baju, tapi kalau nyuci baju kadang nggak cocok ya, segala macam. Terus apalagi anak kasih ke orang, nggak bakal. Jadi intinya kayak gitu guys. Jangan terpengaruh dengan suami takut istri atau kalian jadi don dibilang suaminya takut istri. Nggak usah, itu tuh keluar dari mulut orang-orang yang nggak baik. Yang nggak baik ya, yang tadi orang usil. Nah itu dia. Benar-benar ya, kalau kita mengacu kepada agama, ajaran agama, nilai-nilai agama, itu benar-benar sangat menenangkan dan sangat adil. Oke guys, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.